Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Selasa 20 Juni 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, lalu bersyukur, ya, dan tentunya dapat cuan ya di dalam investasi ataupun trading saham ya. Oke, kami kembali akan sampaikan review saham hari ini ya. Namun kami menyatakan dua hal ya atau dua pernyataannya sebelum melanjutkan materi review summary ini ya. Demikian pernyataan kami. Yang pertama adalah pernyataan disclaimer. Trading saham adalah atau investasi saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Sekian pernyataan disclaimer kami ya. Jadi tidak ada tujuan untuk mengajak Anda untuk membeli atau menjual ya, karena kami bermaksud berbagi informasi saja ya. Jadi kami harapkan kami minta Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Kemudian pernyataan kedua adalah no conflict of interest, tidak ada benturan kepentingan. Bahwa saham yang kami sampaikan di sini yang akan kami review bahwa pada saat ini tanggal 20 Juni 2023 ya jam 8 pagi kami tidak sedang memiliki saham yang akan kami sampaikan di sini, yakni disebut aja DMAS atau Demas atau Delta Mas ya. Kami tidak sedang memilikinya. Namun tidak tertutup kemungkinan kami akan membeli ya sesuai dengan timing yang ada ya setelah penyampaian materi ini. Oke, kita lanjut ke materi sahamnya. Yang pertama kita akan lihat dahulu review ya profilnya ya. Oke, sebelumnya karena sudah terbuka di sini bahwa Delta Mas ini sudah ya sudah melakukan RUPS ya tanggal 19 Juni 2023 jam 10 pagi di Grand Hyatt Hotel Jalan Ahmad Tamrin Kapling 2928 sampai 30 Gondang Dia DKI Jakarta ya. Akan kami di sini sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan dari berita market.business.com atau bisnis ya dari media bisnis bahwa Delta Mas akan membagi dividen ya dan dari Philips Sekuritas yang kami dapatkan bahwa RPS PT Putra Delta Pura Delta Lestari Tbk atau kode sahamnya DMAS hari ini sepakat untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022 sebesar 1,2 triliun rupiah atau sebesar 25 rupiah per saham ya. Oke, jauh dari peningkatan atau penurunan harga saham Delta Mas setiap harinya ya. Naik turunnya tidak sampai 25 rupiah ya. Jadi kemungkinan hari ini akan naik ya. Oke, kita lanjut ke profilnya ya. Kami di sini menggunakan platform stockbit.com dan trendview.com ya. Anda bisa saja menggunakan platform lainnya dan semua informasi yang kami dapatkan adalah kami olah dari platform tersebut. PT Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham
DMAS, atau kita baca saja nanti Dimas, merupakan salah satu pengembang properti yang menspesialisasikan diri dalam kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri komersial dan perumahan. Kegiatan utama perseroan adalah pembebasan lahan, pengembangan dan penjualan real estate untuk keperluan industri serta pengembangan dan penjualan properti dan perumahan pendukung sektor industri dan penyediaan sarana dan prasarana tambahan dan jasa pengelolaan real estate. Salah satu proyek perseroan adalah Kota Delta Mas, kota industri kombinasi yang mandiri. Oke, demikian profilnya ya. Jadi core business dari Demas adalah eh, kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri komersial dan perumahan. Jadi seperti developer ya, tapi terintegrasi ya antara sektor industri komersial dan perumahan. Salah satu proyek propertinya adalah Kota Delta Mas ya. Di Oke, alamat persisnya, alamat Delta Mas ini ada di sini disampaikan marketing office-nya ya. Marketing office-nya Kota Delta Mas, Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 37 Cikarang Pusat, Bekasi 17530 ya. Oke, jadi pinggir jalan tol dari Cikampek ya, tol Jakarta Cikampek. Oke, sekarang kita lihat karena dia bagian dividen ya, kita lihat ya laporan keuangannya, kita hanya menyorot laba bersihnya ya. Oke, memang laba bersihnya tahun 2022 yang menjadi dasar pengambilan dividen di 2023 ya adalah 1,2 triliun lebih ya, 1,2 triliun lebih, hampir 2 kali lipat dari laba di 2021 ya, yang sebesar 7,715 miliar ya. 715 naik menjadi 1,2 triliun lebih ya. Oke, selanjutnya kita lihat kuartalannya ya, kuartal 1 terutama yang sudah lewat ya. Oke, di sini dimulai dari kuartal 1 2018, setiap kuartal 1 sampai dengan kuartal 1 2023 ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kuartal 1 2023 malah turun ya, 156 miliar. Delta Mas ini untung, tetapi keuntungannya turun dibanding dengan kuartal 1 2022 yang sebesar 390 miliar. Namun setiap kuartalnya ya, kecuali kuartal 1 dari kuartal 1 2022 ini ya, labanya selalu naik ya. Jadi kita harapkan di nanti tentu saja di kuartal 2 ataupun nanti di tahun 2023 ya, Desember 2023, labanya tentu kita harapkan naik. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan. Oke, oleh Stockbit ya, Delta Mas ini dibandingkan dengan Miro, Kowal, COWL, dan PPRO ya. Oke, kita akan lihat beberapa atau sorot beberapa hal ya, tidak semuanya ya. Beberapa indikator atau indikasi ya yang ditunjukkan oleh stockbit.com ya, cara perbandingan terutama dalam hal keuangan ya. Yang pertama kita lihat current present ratio yang disetahunkan Delta Dimas 13,41 ya. Di sini Dimas yang paling murah ya dibanding yang lain ya. Sedangkan
COL aja minus ya, artinya dia earningnya negatif ya atau rugi. Kemudian kita lihat current price earning ratio-nya 12 bulan terakhir. Delta Mas juga yang paling atau Dimas paling murah ya. Kita sebut saja Delta Mas ya. Delta Mas yang paling murah ya, 8,48% ya. Termasuk di bawah sektor juga ya, yang 10,26. Jadi Delta Mas ini termasuk murah, baik kepada emiten lainnya maupun kepada sektornya ya. Jadi baik untuk dibeli. Selanjutnya kita lihat current price to book value-nya ya. Di sini memang Delta Mas rata-rata ya ada di atas, ada di rata-ratanya, tapi di sektor dia masih hmm, ya dia masih di rata-rata di 1,42 ya, tidak terlalu jauh dengan sektor dan apa namanya emiten lainnya. Kemudian kita lihat net profit margin kuartal terakhir ya. Oke, di sini Delta Mas mengungguli ya sangat tinggi ya, 69,51% ya, 69,51%. Jadi menurut kami ini sangat baik ya. Oh, net profit marginnya eh, tinggi ya, di atas 50 ya, jadi sangat efisien ya. Selanjutnya kita lihat return on equity. Return on equity Delta Mas termasuk tertinggi juga di sini, juga terhadap sektornya 16,74%. Selanjutnya kita lihat dividen ya. Latest dividen ex-date-nya 8 November 2022. Sedangkan untuk tahun ini belum diketahui ya, namun saja apa namanya dividen per share-nya sudah kita ketahui ya. Tadi eh, sebesar Rp25 per lembar ya, menurut Philip Sekuritas ya. Selanjutnya kita lihat price return-nya ya. Delta Mas ternyata ya 1 tahun ya harganya sudah naik 6,13, namun 3 tahun dia masih turun minus 2,81. Sedangkan harga 1 bulan dia sudah naik 3,59% ya, belum terlalu tinggi ya, jadi masih belum apa namanya belum kelewatan untuk membelinya ya, karena istilahnya FOMO ya. Oke, yang terakhir kita lihat cash from operation. Apakah Delta Mas ini mampu menghasilkan cash dari operasional saja ya, tanpa dari investasi dan financing-nya ya. Ternyata Delta Mas menghasilkan cash sebesar 864 miliar ya. Jadi artinya secara simpulan dari apa yang disampaikan tadi, Delta Mas ini cukup menarik ya. Fundamentalnya juga kuat, menghasilkan cash dari operasional, dan apa net profit marginnya juga sangat baik ya, di atas 50% ya. Jadi dalam jangka panjang juga sebenarnya Delta Mas ini baik untuk diinvestasikan ya. Oke, baik untuk berinvestasi di sahamnya atau di perusahaannya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, teknikalnya. Ya, di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, moving average, dan juga commodity channel index. Namun kami tidak akan menyorot atau mendeskripsikan satu persatu indikatornya, ya. Hanya membacakan dari tampilan technical chartnya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, Delta Mas ya, commodity channel indexnya sedang naik ya, sedang naik dari netral menuju ke overbought ya. Jadi memang kelihatannya Delta Mas ini akan ramai ya, ramai transaksinya ya. Dan kalau kita perhatikan moving average juga berada di antara candle ya. Ya, jadi ada kemungkinan
mengungguli candle ataupun malah di bawah ya. Namun kami melihat bahwa Delta Mas ini dengan kondisi yang sekarang ya menunjukkan potensi untuk naik ya, dan juga eh, masih ada di area eh, netral ya, walaupun menuju ke overbought. Jadi kami melihat bahwa area beli ini ya dapat dilakukan ya, siapa saja ya. Selama harganya masih di atas 170 ya, 170 ya, 170 dengan pengertian lain bahwa 170 ini menjadi titik untuk stop loss atau tutup kerugian sebagai eh, manifestasi manajemen risiko. Artinya jika harga di emas ini di bawah 170 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian, dan selama masih di atas 170 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya. Dengan target harga terdekat ya, bahwa kami melihat bahwa nah, target harga terdekatnya bisa di 176 ya, 176 sampai dengan 178, 176 sampai dengan 178 ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendukung kami dengan memberikan like dan tetap subscribe ataupun subscribe dan juga menonton bahkan berbagi kepada yang lain, karena berbagi hal yang positif itu baik ya. Dan mau tetap dukung kami dengan menonton, berikan like dan tetap subscribe atau berikan subscribe dan juga berbagi kepada yang lain, karena itu dapat menambah semangat kami untuk tetap berkarya bagi kepada masyarakat yang tertarik atau mencari passive income ya, dan juga untuk mengetahui bagaimana melihat industri pasar modal secara apa yang kami sampaikan ya. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.